Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan online bersama dengan saya Pendeta Konco. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17 tentang jemaat Pergamus dan nasihat Tuhan Yesus kepada mereka. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari yang baru, untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini, mohon Tuhan memimpin, memberkati kami, memberi kepada kami pegangan firman Tuhan, sehingga kami tetap setia di dalam menjalani kehidupan beriman kepadamu di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami menyambut firman Tuhan, untuk kami renungkan ini dan untuk kami simpan di dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di sana dikatakan demikian, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kepada jemaat Pergamus Tuhan Yesus memuji mereka karena mereka setia beriman kepada Tuhan Yesus, tidak menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka berada di tengah situasi masyarakat yang membenci Kristus dan mengajarkan pengajaran sesat. Ini merupakan sikap yang memang patut diapresiasi, dihargai, dipuji. Sungguh tidak mudah berada dalam situasi masyarakat yang tidak mengenal kebenaran, bahkan melawan kebenaran, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga berada di tengah situasi seperti itu. Saya percaya Tuhan Yesus juga mengapresiasi kesetiaan Bapak Ibu di tengah situasi kondisi yang tidak mendukung bagi pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara. Tetapi selanjutnya kita mendengar Tuhan juga menyatakan keberatan kepada jemaat Pergamus. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa di antara mereka, jemaat Pergamus, yang ikut-ikutan terseret arus pengajaran yang ada di sekitar jemaat Pergamus. Dan kepada mereka Tuhan Yesus meminta untuk segera bertobat, untuk kembali pada jalan yang benar. Di sini kita melihat hati Tuhan yang sungguh luar biasa kepada mereka yang tersesat. Tuhan menginginkan mereka kembali pada jalan yang benar. Dan saya juga percaya Tuhan hari ini juga memanggil kita, kalau mungkin kita ada di jalan yang sudah melenceng dari jalan yang benar, untuk kembali kepada Dia. Tuhan ingin kita juga kembali pada jalan yang benar, karena itu untuk kebaikan kita. Nah, di sini kita sekaligus belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk setia di tengah situasi yang tidak mendukung pertumbuhan iman itu memang sungguh sangat berat. Saya harus mengakui ini sangat tidak mudah. Untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus itu membutuhkan lebih daripada hikmat pribadi. Kita membutuhkan hikmat Tuhan, kita membutuhkan bahkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa tetap setia di tengah situasi yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita. Kita sendiri harus terus-menerus belajar untuk mewaspadai, mencermati kalau ada hal-hal di sekitar hidup kita yang bisa membuat kita tidak setia kepada Kristus. Mungkin bagi kita bukan lagi ajaran sesat, atau mungkin ancaman penganiayaan seperti dalam konteks jemaat Pergamus alami situasi itu. Tetapi mungkin bentuknya bagi kita lebih kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang
yang sepertinya baik-baik saja, tetapi itu bisa menggoda kita untuk menjadi tidak setia. Kita lebih mengejar hal-hal itu daripada mengejar kemuliaan Tuhan, mengejar dan mencari, merindukan Allah, berpegang kepada firman-Nya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar untuk mewaspadai, mencermati. Tapi sekaligus kita terus belajar bergantung kepada Tuhan agar kita tetap setia sampai akhir hidup kita masing-masing. Kita berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah dalam situasi yang berat untuk terus berpegang kepada iman kepada Kristus. Mari kita bukan hanya mencermati, tetapi kita berpegang kepada Tuhan. Supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk mewaspadai dan mencermati hal-hal yang bisa membuat kami tidak setia kepadamu. Tolong kami untuk juga berpegang kepada Tuhan sehingga kami tetap dapat setia di tengah situasi yang tidak mendukung bagi pertumbuhan iman kami. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan iman kepadamu di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tolonglah mereka untuk bisa melewati semua pergumulan dan didapati setia kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.